manakala suara itu ya payah itu ada Pak. Sebab dalam hadis itu al-ajzu anid darki al-idrak bahwa al-idrak, siapa yang lemah mendapatkan sesuatu dia yang mendapat. Maka kalau menyerah orang itu kalah gitu. Iya. Jadi melanjutkan kajian kita yang dulu, ada kajian di level hakikat waktu itu, ada kajian di level makrifat. Jangan ikut aja Pak. Ngikut aja. Ngikut aja. Ya sama adanya. Ya. Jadi kalau kajian yang menggabungkan zahir, batin, bersyariat, bertarekat, berhakikat dan bermakrifat, itu kajian sholat. Itu yang paling lengkap. Maka sholat di terakhir nanti sholat tubuh, namanya daim. Itu dia. Jadi ini sholat itu nanti tubuh. Maka disitulah yang diartikan hadap yang tiada bermasa, tiada berkira, sama ada pagi dan siang, ya, sama ada jaga dan bangun. Maka kalimatnya sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Nah, itu di hakikat terakhir nanti. Tapi terserah. Atau kita tengok ini aja, al-ajzuni, siapa yang lemah mendapatkan sesuatu dia yang mendapat. Iya. Berarti kembali ke Kasiful Asrar ya, kitabnya. Soalnya dia dalam bentuk soal jawab. Kita coba, kalau udah sampaikan ya. Nah, gitu bahasanya. Soal mana yang dinamakan cerdik? Ini kajian-kajian hakikat sebenarnya Pak. Jawab, adapun yang dinamakan cerdik adalah orang yang mampu memelihara agama dan harta. Itu cerdik nih kan, dalam pandangan hakikat. Kenapa mampu memelihara agama dan harta? Agama itu kan bahasa Sanskerta Pak ya, Sanskerta. Artinya A berarti tidak, agama berarti kacau. Agar kita tidak kacau, masuk agama, agama apapun di bumi, maka membuatkan hidup tidak kacau. Kalau tidak ada agama, maka kita kacau. Hewan itu karena dia tidak beragama, dia punya keyakinan. Tapi karena tidak punya agama, maka dia kacau. Capek ayam itu menetaskan telurnya, betul tak Bu? Tapi begitu besar, ya, waktu kecil dilindungi oleh induknya. Siapapun dia rela, dia tak makan asal anaknya makan. Tapi begitu besar, kadang anaknya diperkosa emaknya, betul? Kenapa dia tidak beraturan? Karena tidak beragama, tapi dia punya keyakinan. Itu bedanya. Lalu apalagi mampu memelihara harta, tanda orang beragama. Maka di dalam Islam, dalam kajian maqasid ada namanya Kulliyatul Khamsah. 5 hak dasar yang perlu mesti dijaga. Hukumnya wajib di kajian fikih sama dengan wajib sholat. Dengan Kulliyatul Khamsah inilah nanti Rasulullah, pemahaman, pemikiran, ajaran yang dibawa Rasulullah menguasai dunia sampai 700 tahun, 7 abad, mulai abad ke-5 sampai abad ke-11 akhir. Nah, tapi begitu manusia lepas, maka umat Islam habis. Mana yang 5 itu? Kulliyatul Khamsah wa hifzuddin, memelihara agama. Jadi dalam konsep ini disamakan nampak dan Kulliyatul Khamsah itu nomor 1 agama.
Maka dalam kajian Islam, umat Islam tidak boleh menista agama apapun di bumi. Siapa menista agama dalam halal darahnya. Apa maksud halal darahnya, Pak? Berarti tidak berdosa membunuhnya. Begitu pula kebalikannya. Agama apapun di bumi tidak boleh menista agama Islam. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia kita hari ini, Pak, kira-kira masuk tak? Ada tak penista agama di Indonesia? Ada. Maka tak damai kita. Tak teratur kita dibuatnya. Tak boleh. Kedua, wahibzul nafs, memelihara jiwa. Maka dalam Islam, inna nafsa bin nafsa, jiwa dibayar jiwa, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga. Jadi kalau kita masuk di Kuliatul Hamzah, ham ni tanda tanya akhirnya oleh kita. Terakhir udah lebih 24.000 ya di Palestina hilang nyawa. Mana ham itu? Sementara wajib. Jadi memelihara jiwa itu bukan setelah lahir, di dalam kandungan udah dipelihara. Yang ketiga, wahibzul akal. Apa buktinya di dalam kandungan dipelihara? Coba ibu. Untuk ini, yang satu ini di Indonesia udah mulai diberlakukan, Pak. Kita sebesar ini baru di dalam rahim, umur baru di bawah 3 bulan ya. Lalu dimasukkan oleh sang instruksi dokter atau perawat lewat vagina, disedot. Terpisahlah setiap penggal persenian janin itu di dalam baskom, namanya aborsi. Itu, Pak. Untuk yang satu ini Indonesia memberlakukan, Pak, aborsi, kalau tak salah ya, 10 tahun dendanya, masuk penjara. Jadi memelihara jiwa bukan setelah lahir, dalam kandungan sudah dilindungi. Wahibzul nafs, wahibzul akal, memelihara akal. Maka tidak boleh intimidasi, teror. Di Indonesia juga berlaku hukum teror, Pak. Bunuh ya, itu hak, tidak boleh. Wahibzul mal, memelihara harta. Jadi harta itu dalam Al-Quran, Zuyina linnas minan nisa wal banina wal qanatir wal qantara minaz zabil bizza wal hatsali kama. Istri itu harta, wajib dipelihara sama dengan wajib sholat. Nyasik main domino. Istri ada orang, Bang Haji, bini abang terbawa, biarlah bekok cari yang baru. Tidak boleh, haram. Wajib dilindungi. Wajib dilindungi harta. Harta itu. Maka istri setelah dia dapat suami, karena dia harta, waalaikumsalam, yang paling wajib dilakukan, didengar itu adalah suami, bukan ayah kandung, bukan ibu kandung, selama suami benar, karena dia harta suami. Jadi di sini kita harus paham, ada rumah tangga, ada keluarga. Di sini kadang kena terlalu sayang kepada anak, kita memanage rumah tangga orang lain, yakni rumah tangga menantu, hancur rumah tangga. Tak boleh. Tapi datang dia tunjukkan dengan benar, mengadu, ajarkan dia dengan sempurna. Maka orang dulu berkata, manitiuk tampung nak datang beliau, tidak boleh dicari, haram. Apa maksudnya, Pak? Manitia tampung datang beliau, haram dicari. Ini tidak ya, nengok anak ingin, sebab visi misi rumah tangga itu suami yang tahu, suami yang tahu kemana arah anak-anaknya, suami yang tahu ya. Wahibzun nasab, yang kelima, memelihara anak. Jadi hak anak tu lanjut berarti ya, hak belajar, hak bermain, hak pendidikan ya. Jadi hak dia, wajib dia. Itu tanda orang cerdik. Soal mana orang yang berakal. Maksud Pak, tadi orang cerdik memelihara agama dan harta.
Pertanyaan berikutnya, mana orang yang berakal? Jawab, adapun orang yang berakal itu ditandai dengan 14 tanda. Ini berakal ya Pak ya. Berarti kalau tidak masuk itu tanda tanya akalnya. Tanda tanya akalnya. Dalam kajian Ma'rifat, apa tuh akal? Tak kala dia berbuat maka saat itu bernamalah dia akal. Akal. Pokok akal ada ilmu, pokok ilmu adalah Nur Muhammad. Nah, itu dia. Nah, akal, apa tanda orang berakal? Ada 14. Satu, mampu meninggalkan kemuliaan dunia. Itu tanda orang berakal nomor satu. Nomor satu, meninggalkan kemuliaan dunia. Bapak masih ingat ada seorang hamba Allah di kota Pekanbaru di awal tahun 2019 yang lalu. Hamba Allah itu berkata, kalau ibarat bahasa beradab, Tuan, seandainya Tuan besok terpilih jadi presiden, apa katanya? Jangan undang saya ke istana, itu ibaratnya. Jangan beri saya jabatan, biarkan saya datang ke pelosok-pelosok. Itu tanda orang berakal, sehat. Ya. Dia bernama, siapa namanya Pak? Nah, Ustaz, guru kita. Sekarang betul-betul dia tanggalkan kemuliaan dunia itu. Dia PNS. Waalaikumsalam. Dia berhenti dari PNS-nya. Dia tidak minta jabatan. Dia pergi ke pelosok-pelosok. Orang berakal. Berarti kalau bukan berakal, apa terjadi kira-kira? Pak, amboku dulu tim sukses apa? Kini apa kan gubernur mah. Tentu kebaikannya Pak ya. Tanda orang berakal nomor satu, dia mampu meninggalkan kemuliaan dunia. Jadi lepeliku Pak, awak tidak menyalahkan siapa-siapa. Wak topuk dado tanya selero di mana gitu ya. Ini kajian hakikat. Kedua, tanda orang berakal itu dia mampu meninggalkan takabur. Takabur itu bahasa apa? Hah? Takabur itu apa? Sombong. Sombong dengan takabur sama. Sebab definisi sombong dalam hadis kata Rasulullah, man syabihal haqqa wa ghamasan nasi, itu sombong. Apa sombong? Menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itu namanya sombong. Itu sombong. Maka guru kita Ustadz Uwas itu dulu yang benar kan pakai jilbab, lalu dibuka jilbab. Maka beliau berkata dan ulama berpendapat, sombong kepada orang sombong adalah sama nilainya sedekah atau ibadah. Jadi kalau ibarat bahasa kita, dek kita lah berumur, tu ada cucu macam anak Pak Imam awak bukan? Dikecek deknya apa? Begitu kelepasan, tahu kelepasan Pak? Terkontu ya, tut ya. Kelepasan, uang banyak, tercium. Apa kata beliau ni? Pantas busuk kentut nenek ni. Makan tak berbismillah. Ni lupa baca bismillah nenek tu. Marah tak kira-kira Pak? Orang ramai dibilang dia anak tu. Marah tak kira-kira? Kalau marah berarti sombong kepada kebenaran. Itu sombong, menolak kebenaran. Kini kan banyak tuh Pak, kita kenal masa lalunya, macam-macam masa lalunya. Kini dia masuk ibaratnya salah satu jemaah, janggutnya lah panjang, tasbihnya
Nyalah berjubah je kan kemari. Berjalan. Awak tahu masa lalunya, Pak. Datang ke rumah kita. Assalamualaikum PRT katanya. Yuk kita solat berjemaah. Fadilatnya begini-begini. Akal kita punya galak dia baca ke mana. Kenapa? Awak tahu je, Pak. Dia baru keluar lah baru. Baru keluar dari asrama 6 bulan yang lalu. Kena terjebak dan lain-lain. Tobat dia. Kita tolak yang disampaikan itu atau kita ikut? Kalau kita tolak disebut sombong. Makanya Sayyidina Ali suatu hari dia pernah berkata kepada Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah azim, bolehkah engkau mengizinkan aku? Kenapa? Seandainya aku memanggil anjing itu guru, boleh tak ya Rasulullah? Anjing, Pak, boleh tak aku panggil dia guru? Kena tanya Nabi, kenapa? Kena aku mendapatkan satu kebenaran daripadanya. Apa yang kau dapat? Cara tidur ya Rasulullah. Siapa yang nengok anjing tidur? Lu pernah nengok anjing tidur? Woi, anjing tertidur rata-rata Pak, kalau tidak diletakkan kepalanya di atas tangan, kadang telinganya di tanah, makositnya supaya dia tahu jalan siapa yang datang. Ini tuanku yang datang, telinganya diletakkan. Makanya Islam kan mengajarkan kita tidur mereng ke kanan, betul? Cuma Nabi berkata boleh-boleh saja kalau ibarat itu Pak ya. Cuma anjing itu ada kelemahannya kata Rasulullah. Apa kelemahan anjing? Kalau yang datang itu maling bawa tulang, anjing itu mudah berdamai katanya. Itu kelemahan anjing. Itu tidak. Itu kelemahan anjing. Datang merampok orang tapi bawa tulang. Itu digigit tulang, dikasih. Anjing itu tetap mengonggong Pak, tapi di ke belakang untuk menyelamatkan nyatanya. Itulah seekor anjing. Tapi itu anjing Pak ya. Enak aja menerima sebab ini ya, ibaratnya. Tapi anjing manusia enggak ada Pak ya. Itu kata Rasulullah. Boleh, cuma anjing itu kelemahannya kata Nabi. Gitu. Ya. Jadi itu meninggalkan takabur, ya. Menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itu sombong. Bagaimana melecehkan orang lain? Dalam Al-Quran dikatakan wala tusair haddaka linnas, janganlah engkau memalingkan muka dari manusia atau memandang sebelah mata. Itu namanya sombong. Kan ada kadang Pak, ada kita yang punya ruko Pak ya, ruko barang harian atau apa saja lah Pak. Itu ada kalimat Assalamualaikum, ya, panjang kum tuh Pak. Itu biasa kami tak sedekah ya. Itu kadang kalau yang sombong tadi Pak Mato cendikur, bibir atasnya maju sedikit, bibir bawah naik ke dalam, matanya juling. Tapi kalau Assalamualaikum cepat kum tu lari dia Pak, rupanya orang menagih hutang. Itu sama. Itu melecehkan orang lain, memandang sebelah mata. Sama. Orang berakal dia tinggalkan takabur itu. Yang ketiga, tanda orang berakal itu adalah banyak suka berbuat ibadah. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu definisinya setiap aktivitas yang apabila kita laksanakan, kita ingat kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah, disebutlah ibadah. Berarti ibadah itu bukan sholat saja, bukan puasa, haji dan umroh saja, pakai pakaian ibadah, betul Pak? Makan ibadah, bahkan jauh lebih dari itu, buang hajat ibadah, betul tak? Buang hajatnya ibadah.
apalagi berdagang. Berdagang itu ini penjual, ini pembeli. Kapan penjual dan pembeli dapat ibadah? Melalui 4 syarat. Coba. 1, penjual dan pembeli wajib sama-sama orang yang telah balik. Boleh kita jual dengan anak-anak. Di TK ada Pak, anak-anak kita jual. Boleh. Cuma yang menjual tak dapat ibadah, yang membeli tak dapat ibadah. Kenapa? Syaratnya kurang. Kenapa dia buat oleh Rasul Al-Quran seperti aturan oleh Allah? Agar terhindar dari namanya ghurur, tertipu. Itu ibadah tuh. Lalu apa lagi? Berakal. Masuk berakal. Ya, kalau tidak berakal sehat, kadang berpengaruh kepada kalamnya, Pak. Berapa tak ini kena joleh, Pak ya. Lalu ada lagi Pak, ini benda kita beli. Benda dibeli, duit dikasih, betul? Benda dapat. Kapan benda ini dipakai jadi ibadah? Kapan duit jadi ibadah? Melalui 5 syarat. Selama 5 syarat, maka setiap yang dipakai jadi ibadah dan duit digunakan jadi ibadah. 1, wajib benda yang diperjualbelikan itu suci zat ainnya daripada hadas dan najis. Itu Pak. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara, la'anallahu hurrimat la'anallahu maitah, tak kala Allah melaknat jual beli bangkai. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, apa? Ya Muhammad, kami tidak jual beli bangkai. Bangkai kami hancurkan, kami leburkan sehingga jadi dia minyak, dan itu berfungsi. Minyak berfungsi untuk cat perahu dan lentera lampu. Wa akala samana, kami jual beli minyak, bukan bangkai. Qala, bagaimana pendapat engkau ya Muhammad? Qala huwa haram, kata saya. Hukumnya tetap haram. Bayangkan Pak, bangkai yang haram. Kami tidak jual beli bangkai, kami bangkai kami hancurkan jadi minyak, berfungsi untuk cat perahu waktu itu, dan lentera lampu yang kami jual beli minyak, dan duitnya kami makan. Bagaimana? Hukumnya tetap haram. Berarti tidak suci zatnya. Makan jual beli babi haram, anjing haram, minuman memabukkan haram, kena zatnya. Zatnya ya. Kan banyak tuh Pak ya. Ya Allah, luar biasa. Jadi ibaratnya diambil yang bukan haknya, lalu dideteksi tidak terdeteksi, di audit 3 miliar, dibelinya ruko ibaratnya Pak, seharga 800 juta, diisi duit seharga 400 juta, masih bersisa duitnya. Lalu operasional 1 tahun, duit dari yang tidak halal, entah korupsi entah apa namanya ibaratnya. Lalu 1 tahun kemudian dia dapat hidayah, dia berzakat. Bagaimana zakatnya? Sama tuh. Atau dipasangnya dengan modal cuma 100.000, dipasang 44321, keluar 1 miliar. Naik haji dia, gimana hajinya? Buat masjid dia, bagaimana dia? Nanti dia. Sampai gitu Pak bahasan. Tahulah haram, tetap hukumnya haram. Mampu ya. Yang ketiga, banyak suka berbuat ibadah. Jadi ibadah itu bukan saja sholat, jual beli bisa ibadah, makan ibadah. Bagaimana makan ibadah? Lalu adab. Sahnun, setiap nasi 1 piring yang mengandung unsur berkah cuma 1 dijatuhkan Allah di tengah-tengah piring, maka makruh makan dari tengah-tengah piring, dan makruh makan sambal kecuali yang di depan kita. Kalau ibaratnya di depan mata kita tu cuma ada Isabella tu je lah dinikmati ya. Jangan diminta penuh lagi, kopi tak bertulang tu. Makruh dia. Terkesan tamak dia. Nikmati saja. Itu dia. Jadi maka nanti, dan itu tidak diketahui Pak.
Makanya orang dulu karena tidak tahu yang mana yang mengandung berkah unsur kenyang, ya, jatuh nasi satu butir saja di luar piring, apa kata orang tua kita dulu? Nak, ambil nasi itu, jangan berserak rimahnya, menangis dia. Betul Pak? Bukan menangis, filosofisnya bukan menangis. Yang mengandung unsur berkah kenyang itu tidak tahu yang mana. Maka Nabi sebutir tinggal di sini, yang sebutir pun diambil Nabi. Jangan-jangan yang ini yang mengandung unsur berkah kenyang. Itu adabnya. Adab. Suka berbuat banyak kebaikan. Ibu pernah tak menengok kambing makan? Ibu, oi, le pernah nengok kambing makan? Le pernah sejarah nengok kambing makan duduk? Tidak ada tuh Pak. Kambing tu makannya berjalan, tapi itu kambing Pak ya. Itu dia beda manusia dengan kambing. Beda Pak ya. Hari ini sulit kita menemukan, betul tak? Siapa yang sanggup? Orang berakal. Orang berakal. Orang berakal. Jadi nampak nanti Pak, yang berakal dan kebalikannya. Ya. Kambing itu rupanya Pak, dia makan, sambil makan dia bercerita. Kambing itu tidak banyak makannya Pak, karena dia mengerti berkah tadi. Yang penting oleh kambing itu sampai dia 100 jenis setiap satu hari, sudah selesai. Maka kambing itu hanya selembar mintanya. Jumpa batang daun ubi, ai batang minta daun, ambil sedikit, dengunya lagi. Ai rumput ilalang, minta daun, ambil sedikit. Sampai 100 dia pulang. Bercerita kerja lagi, dapat dek kaunya kau lain ni, itu dia. Itu dia. Makanya bengkilat dia. Ya, maka orang kalau capek dalam kajian kamalan, jadi Jamal, Jalal, Jamal, Qahar, Kamalan. Kamalan keputusan kajian jatuh di ramuan obat, namanya sifat. Kalau Jalal keputusan kajian jatuh di gelanggang silat. Kalau Jamal keputusan kajian jatuh di pemani. Pemani namanya, keindahan. Kalau Qahar jatuh kekuatan. Nah, Kamalat jatuh ke ramuan obat. Maka kalau capek lagi obat, cari resep 1000 daun, 100 daun dalam hitungan 1 jam. Capek mencarinya Pak, betul tak? Gimana caranya? Cari tai kambing 100 jenis. Makanya orang dulu bilang, tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat. Itu dia Pak, jadi kapsul, mantap. Betul. Kapsul lengkap 100 jenis itu. Jadi ini kan musim flu nih Pak. Capek mencari tunggal. Tai kambing dia selesai itu. Tapi jangan pula ya dia. Kok jadi apa pula viral pula ya. Ustaz tai kambingnya. Tapi resep itu Pak ya, 100 jenis itu ya. Suka berbuat kebaikan. Lalu yang keempat, tanda orang berakal, banyak suka berbuat jalan untuk kebaikan. Jalan untuk kebaikan. Qalil. Tanda orang beragama itu, kata Rasulullah, dia suka berbuat amal ibadat yang sedikit. Itu tanda orang beramal. Ikhlas. Coba lihat. Berbuat ibadat yang sedikit, tapi selalu. Ini kan pakai peci ini Pak, tidak masuk syarat dan rukun dalam ibadah salat, betul? Tidak masuk. Tapi dalam kajian maqasidnya, hati manusia itu diibaratkan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sama dengan kaca cermin. Kaca cermin terbayang? Kalau ada sebesar ini, kita bercermin, nampak tak wajah kita? Nampak, betul ya? Tapi kalau dikasih bintik-bintik spidol, lalu bercermin kita, nampak tak wajah kita lagi? Nampak mungkinnya, tapi indah jelas sudah. Banyak tertutup oleh bintik-bintik spidol. Apa
Apa maksudnya? Apa artinya? Apa yang membuatkan hati terhijab, tidak bisa husuk kepada Allah saat sholat, banyak bintik? Itulah makruh sholat. Jadi makruh itu definisinya dikerjakan tidak apa-apa, betul? Ditinggalkan berpahala. Maka orang dulu, ulama dulu, seorang laki-laki kalau mau menghadap Allah secara di level syariat, nah ini ada levelnya Pak ya, tutuplah kepala. Kalau tidak ada tutup kepala, maka orang tua dulu di kampung tidak ada tutup kepala, mau sholat tu diambilnya daun Pak. Kalau nya tukang minimal pensil diletakkan di telinga. Betul? Untuk apa? Supaya hati tidak berbintik, tidak terhijab kepada Allah.